Jauh sebelum hadirnya RC16 di MotoGP, KTM sebenarnya sudah pernah membuat mesin V4. Seperti yang sudah banyak orang tahu, KTM adalah pabrikan yang dikenal irit dalam menentukan jumlah silinder untuk motor produksi massal yang mereka buat. Sebagai contohnya, KTM Super Duke R yang kelasnya adalah Hypernaked bermesin 1290cc, nyatanya hanya pakai konfigurasi mesin yang cuma 2 silinder. Termasuk KTM RC8R Superbike 1190cc legendaris yang pernah mereka buat juga pakai konfigurasi 2 silinder. Padahal dengan cc segede itu, harusnya bisa dibuat jadi 3-4 silinder. Lalu kenapa KTM suka pelit dalam menentukan jumlah silinder mesin? Pertanyaan itu sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Bisa kalian cek di galeri video saya, oke? Meskipun punya idealisme dalam membuat motor dengan jumlah silinder yang cuma 1-2, bukan berarti KTM tidak punya motor dengan mesin lebih dari 2 silinder. Nyatanya, KTM juga punya motor bermesin 4 silinder dengan konfigurasi V-Engine, yaitu KTM RC16 yang dipakai di MotoGP. Ya memang bukan motor produksi massal, tapi setidaknya ini adalah motor dengan mesin 4 silinder yang pernah dibuat sama KTM. Menjadi jawara di balapan garuk tanah macam motocross, enduro, dan rally Dakar tidak membuat KTM merasa puas diri. Mereka juga ingin menjadi jagoan di balapan aspal. Hal ini dibuktikan KTM setelah pada tahun 2014 mereka untuk pertama kalinya mengumumkan akan serius bermain di MotoGP mulai tahun 2017. KTM mengembangkan RC16 dari tahun 2015, hadir dengan mesin 1000cc V4 dengan sudut V-Engine 90 derajat Screamer Fairing Order. Sebenarnya nggak persis 90 derajat sih, lebih tepatnya 86 derajat. Ini karena KTM tidak menginginkan penggunaan safe balancer. Sudut V-Engine 86 derajat memungkinkan mesin bekerja tanpa perlu menggunakan safe balancer. Keuntungannya adalah bobot mesin bisa dipangkas. Dengan mekanisme valve pneumatik, mesin V4 ini dipercaya bisa menjerit sampai 19.000 rpm dan mampu menyemburkan tenaga lebih dari 250 horsepower. Lalu jenis sasis yang dipakai adalah tralis, menjadikan RC16 motor paling berbeda di MotoGP. Satu-satunya motor yang menggunakan Screamer Fairing Order pada saat itu, dan satu-satunya yang menggunakan sasis tralis. Banyak yang beranggapan kalau KTM menduplikat habis-habisan Honda RC213V, dan hal ini pun diakui sendiri oleh Project Manager KTM MotoGP, Sebastian Resse, yang menurutnya KTM RC16 memang terinspirasi dari Honda RC213V, dan kenyataannya Honda RC213V yang jadi kiblat KTM justru meninggalkan Fairing Order Screamer dan beralih ke Big Bang Fairing Order sejak tahun 2016. Sedangkan KTM saat itu tetap setia pakai Screamer Fairing Order. Pada musim pertamanya di MotoGP 2017, KTM menemui berbagai masalah, terutama pada sasis dan mesin. Sasisnya yang kurang stabil membuatnya tidak bisa mengimbangi power V4 tipe Screamer yang terlalu agresif. Celakanya lagi, penyeragaman engine control unit dari Magneti Marelli yang ternyata tidak bisa mengontrol mesin dengan baik, membuat kelemahan dari KTM RC16 jadi sangat mengganggu. Dan imbasnya, rider jadi cepat lelah karena harus riding dengan extra effort. Paul Espargaro dan Bradley Smith yang saat itu jadi ridernya berulang kali menekankan pada KTM kalau Fairing Order Screamer harus segera diganti. Dan pada akhirnya KTM mendengarkan saran dari para ridernya, yaitu dengan mengubah sudut putar crankshaft dari Screamer ke Big Bang Fairing Order. Selain pada mesin, KTM juga merevisi beberapa bagian pada sasisnya. Dan evolusi besar-besaran KTM RC16 terjadi pada tahun 2019. Ketika mantan pembalap Honda, Dani Pedrosa yang dalam tanda kutip pura-pura pensiun, mau menerima pinangan dari KTM. Dani Pedrosa adalah rider yang kenyang pengalaman dalam pengembangan Honda. Dani Pedrosa selalu terlibat dalam semua pengembangan RC Family, mulai dari RC211V, RC212V, sampai RC213V, menjadikan Pedrosa pembalap yang paham betul dengan seluk-beluk Honda RC Family. Setelah resmi bergabung dengan KTM, peran Dani Pedrosa sangat berpengaruh buat KTM. Berkat sentuhan tangan dingin dari Dani Pedrosa, KTM RC16 jadi semakin mirip dengan Honda RC213V. Bahkan banyak yang menilai KTM RC16 justru lebih baik dari Honda RC213V. Selain permainannya yang semakin kompetitif,
KTM RC16 juga menjadi satu-satunya motor yang mampu menyamai rekor top speed Ducati Desmosi DC. Berkat seni memainkan gas dari Brad Binder, top speed KTM RC16 bisa berada di angka 362,4 km per jam. Angka ini sama persis seperti yang diraih Johan Zarco dengan Ducati Desmosi DC. Tidak perlu diragukan lagi kalau mesin V4 KTM RC16 adalah salah satu mesin V4 terkencang dan powerful di MotoGP. Mungkin selama ini kita mengenal mesin RC16 adalah mesin V4 pertama yang pernah dibuat KTM. Ternyata, jauh sebelum hadirnya RC16 di MotoGP, KTM sebenarnya sudah pernah membuat mesin V4. Kita time travel dulu ke tahun 2003, ketika MotoGP baru saja memasuki era 4 tak 990cc. KTM sebenarnya berniat ikut terjun di MotoGP, namun karena terkendala masalah finansial, akhirnya tim KTM batal tampil. Hal ini membuat Dewan KTM kemudian memutuskan untuk menghentikan proses development mesin. Pengerjaan sasis yang waktu itu masih dalam tahap desain juga dihentikan. Namun, KTM punya rencana cadangan supaya development mesin ini tetap bisa berjalan, yaitu mengajak kerjasama dengan siapapun tim balap yang bisa membuat sasis untuk ikut berkompetisi di MotoGP. Sampai pada akhirnya ada tim yang sepakat untuk bekerja sama dengan KTM, yaitu tim Proton Kenny Roberts Senior, Proton yang bikin sasis dan KTM yang bikin mesin. Dan dengan adanya kerjasama ini, proyek development mesin pun akhirnya dilanjutkan, dengan dipimpin oleh Kurt Triumph, engineer yang juga terlibat dalam pengembangan KTM RC16. Singkat cerita, proyek mesin V4 KTM akhirnya rampung, dan memiliki nama KTM GP1 V4. Mesin ini dirancang dengan sudut V-engine 75 derajat 990cc, kopling kering, berpendingin cairan, menggunakan pneumatic valve control yang mampu menghasilkan performa tinggi, dengan rev limit mencapai 18.000 rpm dan menghasilkan tenaga lebih dari 230 horsepower. Mesin ini dicangkokkan ke dalam rangka buatan Proton yang akhirnya menjadi sebuah motor bernama Proton KR KTM. Tapi sayangnya, kerjasama antara kedua tim ini tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali problem dari motor ini yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, dan membuat penampilannya begitu sangat buruk. Sampai pada akhirnya, KTM dan Proton resmi mengakhiri kerjasama ini, bahkan sebelum musim MotoGP 2005 berakhir. Beberapa mesin yang tersisa pun dibawa kembali ke Austria, dan ada salah satunya yang masih dipajang di Mattighofen markas KTM, tepatnya di lantai 3 reception building. Mungkin selama ini KTM memang secara khusus membuat mesin V4 hanya untuk kebutuhan balap, dan seharusnya bukan hal yang mustahil bagi KTM membuat mesin V4 untuk motor produksi massal. Jadi, apakah KTM juga akan membuat mesin V4 untuk superbike produksi massal? Pastinya hanya KTM yang tahu. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!